Halo, saya Cindy Permatasari. Saya Abdul Holi. Kita ketemu lagi di In Podcast by Inixindo. Hai, kita ketemu lagi sekarang dengan topik yang berbeda, dengan bintang tamu yang gak kalah spesial hari ini. Nah, kita akan ngobrolin topik soal awan-awan. Nah, dunia imajinasi gitu ya, awan-awan sekarang nih. Nah, saya sendiri di sini ditemenin oleh instruktur kita, nggak lain dan nggak bukan Abang Holik. Halo, apa kabar? Halo, baik. Sehat nih? Alhamdulillah. Pandemi sehat. gimana nih ngajarnya nih? Lancar-lancar aja? Ya, tetap fokus, lancar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lancar. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol soal awan. Ya. Awan atau bahasa kerennya cloud gitu. Betul. Nah, emang sekarang lagi happening banget kayaknya ya Mas ya itu make cloud gitu. Karena orang awam pun udah mulai beralih ke cloud daripada pakai yang manual gitu ya. Nah. Ya, betul. Jadi memang tren untuk sekarang ini perkembangan cloud itu memang sangat besar ya. Banyak perusahaan-perusahaan, tidak hanya perusahaan baru, perusahaan lama pun sudah beralih semua layanannya dengan menggunakan cloud. Karena banyak keuntungan yang ditawarkan dibandingkan jika kita harus mengelolanya secara sendiri. Misalnya gitu. membangun pusat data sendiri, tentu biaya yang dikeluarkan kan PR banget ya. Betul, PR nggak jadi cuan nanti ya. Betul. Jadi konsentrasinya itu terbagi, menciptakan solusi untuk customernya atau mengelola infrastruktur yang mendukung solusi yang akan diciptakan. Nah, itu kan. Jadi Mungkin konsepnya ini saya orang awam ya di sini orang awam. Mungkin kalau dulu ini saya pakai komputer semuanya saya simpen di lokal di sini. Betul. Semua data-data di lokal. Lama-lama tiba-tiba komputer saya error, mati, hilang semuanya data gitu. Nah, akhirnya saya pindah ke Google Drive dengan menyewa layanannya Google ini untuk menyimpan data. Mungkin contoh sederhananya seperti itu gitu ya Mas ya. Ya, betul. Sederhananya. Nah, ini mungkin kita akan bahas yang lebih technical gitu. Kalau di sisi yang developer atau teman-teman yang di balik layar nih, ini cloud ini seperti apa sih Mas maksudnya gitu? Ya, jadi secara sederhana mungkin orang-orang yang sudah akses internet setiap harinya, nah itu mereka juga bagian dari orang-orang yang menggunakan solusi cloud. Oke. Ya, jadi anggap saja kita sering menggunakan layanan email, email dari Google. Lalu kita sering nonton misalnya video dari Netflix. Nah, itu solusi-solusi dari Buka Shopee juga nggak? ya sama juga. Nah, jadi kita menciptakan atau kita menggunakan solusi yang ditawarkan oleh pihak ketiga kan. Ya. Nah, jadi kita menggunakan layanan-layanan yang memang ingin kita gunakan. Nah, di cloud pun sama seperti itu. Jadi misalnya saya seorang editor, misalnya saya seorang content creator, saya ingin mengedit suatu video atau membuat konten, tapi saya tidak memiliki banyak resources misalnya. Laptop saya terbatas, spesifikasi laptop saya terbatas. Nah, saya bisa menggunakan solusi-solusi yang ditawarkan di cloud. Nah, jadi secara sederhananya seperti itu. Kita bisa menggunakan solusi apapun ya, tidak hanya untuk seputar editing misalnya. Kita juga bisa menggunakan untuk kebutuhan seorang developer untuk membangun aplikasi, seorang sistem administrator untuk menyiapkan server yang digunakan oleh perusahaannya, atau seorang network engineer nantinya untuk mempersiapkan infrastruktur jaringan di cloud. Nah, itu juga bisa. Istilahnya kita nebeng mungkin ya Mas ya, gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan membangun pusat data secara mandiri, berarti kan kita harus mempersiapkan semuanya. SDM-nya, Ya, technical buat jagain. betul. Lalu, AC dan kawan-kawan. Fasilitasnya. Ya. Waduh. Jadi bangunannya seperti apa. Nah, dengan cloud kita tidak perlu lagi memikirkan seperti itu.
Jadi kita cukup gunakan layanan yang memang ingin kita gunakan tanpa perlu memikirkan infrastrukturnya seperti apa nih, tanpa perlu memikirkan spesifikasi atau maintenance-nya seperti apa. Yeah. Nah, karena si penyedia layanan cloud itu sudah memberikan solusi-solusi yang bisa kita langsung gunakan. Jadi kita nggak perlu ribet lagi ya Mas ya, tentunya ya buat mikirin hal-hal yang lain. Kita juga bisa fokus untuk development ya, di betul. perusahaan atau company kita itu Ya, sendiri. betul. Nah, ngomong-ngomong soal cloud ini kan kategorinya kalau saya bilang brandnya kan banyak gitu Mas, kan brandnya banyak. Nah, contoh ya saya sendiri pakai punyanya Google gitu, Google Drive lah ya. Pasti ada beberapa kelemahan yang kadang lemot lah, ya storage-nya cuma tipis lah gitu. Nah, ada kelebihannya juga tentunya. Nah, ini dari beberapa brand yang Mas Holik tahu, bisa dikasih gambaran nggak kita itu tentang cloud yang ada yang bisa kita pakai? Ya, jadi untuk penyedia layanan cloud yang ada sekarang itu ada beberapa ya perusahaan besar. Nah, yang salah satunya yaitu Amazon Web Services atau yang sering kita sebut AWS. dengan AWS. Selain itu, kita juga bisa menggunakan layanan dari Microsoft. Jadi ada Microsoft Azure, lalu Google pun menyediakan, kita kenal dengan Google Cloud. Lalu perusahaan besar yang lain ada juga dari Alibaba Cloud. Oh, ada juga Alibaba sekarang. Jadi ada banyak sebetulnya memang yang penyedia solusi cloud itu. Namun yang cukup besar, nah itu dari 3 itu, Amazon, Microsoft, dan juga Google Cloud. Nah itu yang menguasai pasar ya di dunia. Jadi seperti itu. Oke, saya tertarik dengan satu hal di sini tentang mungkin Google, terus Microsoft, juga Amazon ini adalah 3 brand yang cukup raksasa ya tentunya ya di bidang ini ya. Tapi sering dengar, entah ini mungkin baru juga, AWS. Nah, AWS ini kayaknya kuping saya sering dengar di artikel-artikel, di teman-teman developer gitu tentang AWS gitu. Nah, mungkin secara singkat aja Mas ini, perbedaannya antara ketiga brand ini apa sih gitu? Antara Azure terus Google Cloud gitu atau AWS ini sendiri gitu. Ya, jadi untuk AWS sendiri memang perusahaan ini sudah cukup lama ya. Jadi sekitar 2006 ini sudah ada layanan spesifik cloud-nya. AWS-nya ya. Betul. Jadi Amazon sendiri kan salah satu raksasa e-commerce ya. Nah, mereka juga menciptakan untuk solusi cloud. Nah, dari tahun 2006 itu sudah menyediakan solusi cloud, dan pangsa pasarnya sejauh ini mereka sudah menguasai sekitar 40%. Seluruh dunia? Ya, betul. Jadi sisanya itu terbagi oleh Microsoft, Google, Alibaba, dan lain sebagainya. Cukup dominan ya. Betul. Jadi memang penggunanya sudah sangat banyak ya dibandingkan dengan solusi dari penyedia layanan cloud lain. Betul. Ini 40% berarti ada hal yang cukup menarik nih untuk pelanggan-pelanggannya di situ ya. Istimewanya apa tuh Mas AWS ini karena memang hampir semua solusi ya terkait sumber daya komputasi itu bisa digunakan di cloud. Dari hal sederhana misalnya kita ingin menggunakan server yang bisa dikelola di cloud, itu bisa. Kita ingin melakukan monitoring, kita ingin menggunakan layanan database, kita ingin menggunakan layanan-layanan untuk kebutuhan apapun, kita bisa gunakan di sana. Jadi paket lengkap. Kita tinggal daftar saja, lalu kita gunakan sesuai dengan apa yang ingin kita gunakan. Gitu. Jadi semuanya ada. Oke. Nah, untuk itu kita sebelum masuk lebih dalam lagi di AWS ini, kalau kita mau nyoba nih Mas gitu, mau nyobain AWS, kita harus ngapain nih? Ya, harus kunjungin apa gitu mungkin? Website atau apa gitu? Ya, jadi sama ya. Untuk penyedia layanan cloud itu kita bisa daftar secara gratis. Jadi contohnya di AWS, di AWS sendiri itu menyediakan pre-account itu selama 12 bulan.
Jadi untuk beberapa layanan kita cukup daftar lalu kita bisa gunakan gratis tanpa dipungut biaya. Dan bila kita ingin menggunakan layanan-layanan yang tidak gratis misalnya, itu juga sangat mudah. Artinya apa? Tidak seperti kita membeli suatu server, ya kan? Kita harus beli dengan biaya tinggi kan? Nah, dengan solusi cloud kita cukup bayar, misalnya kita hanya ingin menggunakan 1 hari, ya, atau kita hanya ingin gunakan server itu selama beberapa jam saja. Berarti kita cukup bayar sesuai dengan durasi penggunaan kita. Betul. Jadi tidak harus bayar secara besar untuk 1 bulan atau 1 tahun, tapi kita bisa membayar misalnya hanya untuk durasi tertentu. Nah, itu sangat mudah bukan dibanding ramah di kantong juga ya, ramah di kantong. Dibanding kita harus beli misalnya 1 laptop spesifikasi tinggi untuk editing. Nah, itu tentu akan sulit berat juga gitu. Nah, ini kan kurang lebih sama kayak mungkin nyewa kontrakan lah gitu ya, nyewa kontrakan. Nah, kalau saya sedang nyewa kontrakan ini biasanya ada beberapa hal yang perlu saya pertimbangkan gitu Mas, sebelum layanannya gitu, misalnya ada lemari dan lain-lain gitu, juga masalah keamanan. Nah, berhubung ini nyewa, karena kita orang baru biasanya kurang tahu di lingkungannya itu dan segala macam. Nah, kalau di cloud ini masalah keamanannya gimana nih Mas? Ya, jadi analoginya cocok. Kalau kita bandingkan antara membangun pusat data itu ibaratnya kita membangun rumah sendiri, ya kan? Ditungguin sendiri, digembok sendiri. Betul. Jadi kita yang bertanggung jawab sendiri kan. Berbeda jika kita sewa apartemen misalnya kan. Jadi apartemen berarti pengelolanya ikut bertanggung jawab kan. Nah, dengan cloud pun seperti itu. Mereka menjamin, mereka bertanggung jawab terkait infrastruktur yang dibangun oleh mereka. Jadi ada istilahnya, jika di AWS itu ada yang namanya share responsibility model. Jadi tanggung jawab yang diberikan oleh si pengguna dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh si penyedia layanan cloud itu sendiri. Jadi misalnya, jika saya menggunakan atau saya ingin menjalankan server, ya, anggaplah saya menggunakan layanan di AWS, berarti infrastrukturnya itu tanggung jawab dari si AWS terkait elektrikalnya, terkait spesifikasi atau terkait keamanan di bangunannya, berarti itu tanggung jawab di sisi AWS. Sementara tanggung jawab di sisi pengguna berarti data-data yang disimpan oleh pengguna. Misalnya saya ingin install sistem operasinya Linux, berarti pengguna harus bertanggung jawab terkait keamanan sistem operasinya, update-nya atau melakukan patching dan lain sebagainya. Jika saya menyimpan data saya di dalam sistem operasi tersebut, berarti pengguna pun ikut bertanggung jawab terkait keamanan data. Nah, itu ya. Jadi ada beban tanggung jawabnya yang masing-masing ya, dipagerin masing-masing gitu. Oke, kalau masalah itu tadi perihal keamanan, layanan, juga harga udah oke nih gitu. Nah, ini tadi kalau soal arsitekturnya itu seperti apa, Mas Holik? Ya, jadi untuk di AWS sendiri kita menyebutnya dengan global infrastruktur. Jadi untuk infrastruktur yang dibangun oleh AWS, mereka menyediakan beberapa pusat data di beberapa negara di dunia. Nah, jadi contohnya yang paling dekat deh. Ya, contohnya yang paling dekat itu Singapura. Singapura pasti. Jadi Singapura, lalu ada beberapa negara di Asia itu juga termasuk. Di Eropa mungkin ada juga. Di Eropa, di Amerika, dan hampir semua negara besar itu mereka ada pusat data yang dibangun oleh AWS. Mereka menyebutnya dengan region. Nah, jadi region misalnya region Asia, region Eropa, dan lain sebagainya. Lalu di setiap region itu memiliki klaster pusat data. Nah, klaster pusat data itu kita sebut dengan availability zones. Jadi dalam satu region misalnya saya memilih layanan saya di region Singapura. Lalu di region Singapura itu memiliki availability zones. Dan jumlahnya itu lebih dari 1. Minimal kita memiliki atau kita bisa memilih 3 availability zones.
di satu region. Satu region. Nah, keuntungannya untuk apa? Keuntungannya tentu untuk proteksi data kita ketika salah satu availability zones mati, kita masih memiliki ada cadangan. Ya, betul itu. Nah, jadi itu tujuannya. Sebentar, itu tadi Mas Holik juga menyinggung soal milih region. Ya. Nah, berdasarkan apa nih Mas? Saya harus milih nih. Kalau suka sih saya suka Amerika ya gitu ya. Tapi kan bukan berdasarkan suka tentunya kan, ada beberapa pertimbangan gitu yang harus kita pilih gitu. Nah, kalau itu milih region dari pusat data ini apa ini pertimbangannya? Jadi secara garis besar ya, ada 4 poin ya, 4 pertimbangan dalam bukan berdasarkan suka ya? Ya, itu harus dikesampingkan ya. Jadi ada 4 poin. Yang pertama yaitu data governance atau legal requirement. Nah, beberapa perusahaan itu mensyaratkan untuk lokasi penyimpanan data harus di satu negara. Misalnya untuk kementerian, ya kan, tidak boleh penyimpanan datanya itu di luar negeri, ya kan, harus di Indonesia misalnya. Nah, itu kan. Jadi ada beberapa perusahaan yang mempertimbangkan hal tersebut. Jika perusahaan itu bebas menentukan, ya kita bisa memilih di luar negeri. Nah, lalu pertimbangan kedua biasanya itu terkait latensi. Nah, jadi kita ingin memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, layanan-layanan yang kita kelola itu bisa diakses secara cepat. Jadi semakin jauh lokasi dari lokasi pengguna berarti membutuhkan waktu. Males banget kalau delay ya. Betul. Jadi biasanya yang terdekat. Nah, di Indonesia yang terdekat yang mana? Singapura. Nah, biasanya seperti itu. Lalu yang ketiga, layanan yang tersedia. Nah, di setiap region di AWS pun layanan yang tersedia itu bervariasi. Jadi tidak sama. Enggak sama. Betul. Jadi biasanya region baru itu tidak sekomplit region-region yang sudah ada sejak lama. Nah, kita juga harus pastikan nih layanan yang ingin kita gunakan apakah tersedia di region tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu biaya. Biayanya pun bervariasi. Nah, tiap region beda. Ya, betul. Biasanya region yang baru nih, biar balik modalnya cepat, nah biasanya lebih mahal. Oh, bukan berdasarkan UMR ya? Bukan. Begitu. Oke, jadi ada 4 poin itu tadi yang memang harus dipertimbangkan. Yang pertama memang yang paling riskan itu soal regulasi mungkin ya, regulasi itu tadi yang di governance itu tadi. Nah, itu perihal arsitektur. Lalu ada lagi nggak Mas yang tentang cloud, penyewaan cloud ini yang benar-benar harus kita perhatikan gitu, terutama mungkin teman-teman kita di swasta gitu kan gitu. Kalau di negeri gitu mungkin ada budget lah ya gitu. Nah, kalau di swasta kan ini pertimbangannya memang harus detail gitu. Ada lagi nggak yang harus dipertimbangkan? Nah, jadi untuk penyedia layanan cloud itu hampir sama ya semuanya. Mereka mungkin yang membedakan itu apakah layanan itu ada layanan pendukung yang lain atau tidak. Nah, kita juga harus memastikan apakah layanan yang kita ingin digunakan di cloud itu tersedia di penyedia layanan cloud itu. Jika semua penyedia itu memiliki layanan yang ingin kita gunakan, berarti pertimbangannya bisa dari sisi supportnya, misalnya ketika ada gangguan, apakah lebih mudah untuk melakukan atau mengirim ke tim supportnya, atau dari segi cost-nya kita juga bandingkan, atau masalah downtime-nya nih, apakah sering untuk layanan tersebut matinya terkait SLA, nah itu service level agreement-nya berapa persen, downtime-nya dari sisi availability-nya berapa persen, nah itu kita bisa bandingkan antara penyedia layanan cloud satu dengan layanan penyedia cloud yang lain. Tentunya dokumen-dokumen itu bisa kita cek terlebih dahulu gitu ya Mas ya, ada historinya lah ya. Nah, atau dari community kita bisa bertanya-tanya layanan cloud yang paling cocok nih buat kita. Gitu. Nah, ini tadi kita ngobrol perihal general tentang cloud atau spesifiknya AWS gitu. Nah, sekarang kita mau masuk dikit di membangun infrastruktur
IT sendiri, tapi pakai AWS. Nah, Ya, gitu. betul. Nah, kita juga akan ada kelasnya tentunya kan di sini di Inixindo pada akhir Juli. Nanti kita akan share juga vouchernya untuk kalian biar bisa belajar AWS bareng dengan Mas Holik tentunya. Nah, kita akan bahas sedikit itu di sini. Nah, membangun infrastruktur IT. Nah, ini apa aja Mas kira-kira yang akan dipelajari di sini gitu di AWS? Ya, jadi untuk kelas ini targetnya yaitu orang-orang yang memang ada keinginan ya untuk beralih ke cloud. Jadi perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan-perusahaan yang memiliki rencana. Seperti Termasuk orang-orang baru yang tahu cloud gitu ya. ya, betul. Jadi mereka ingin menggunakan layanan cloud, mereka ingin memulai layanan cloud seperti apa. Nah, itu dibahas di pelatihan ini. Tentunya biar kalian lebih nancep gitu, biasanya nggak bakalan sayang kalau nggak nyaman gitu. Nah, kita akan kenalkan di sini, terutama nggak cuma tentang AWS, mungkin nanti kita akan jelaskan konsep dasar cloud gitu ya Mas ya, seperti apa gitu. Nah, tadi udah dikulik dikit sama Mas Holik tentang konsep dasar cloud itu seperti apa. Lalu juga ada brand-brandnya, terutama AWS ini nanti seperti apa. Lalu kita akan coba memulai layanan cloud-nya di AWS gitu ya Mas. Nah, itu apa aja Mas yang akan dipelajari di situ? Jadi untuk topiknya kita akan tentunya pertama pengenalan ya, pengenalan terkait apa itu AWS, apa itu cloud, lalu cara mendaftarnya seperti apa sih yang harus kita persiapkan untuk bisa menggunakan layanan tersebut, dan untuk konfigurasinya, skenarionya kita ingin menggunakan atau kita ingin membangun suatu server yang lebih scalable. Artinya apa? Artinya kita bisa memaksimalkan resources yang kita miliki. Misalnya ketika trafficnya sedang tinggi, kita bisa menaikkan server tersebut spesifikasinya, atau ketika trafficnya sedang rendah, kita bisa menurunkan spesifikasinya. Nah, itu baik lagi kan nanti ke cost kan. Jadi kita bisa menggunakan seefektif mungkin. Jadi kita akan membangun suatu server yang sangat scalable, lalu kita juga tidak hanya membangun server saja, kita juga bisa melakukan monitoring di dalamnya. Kita bisa melakukan monitoring terkait server-server yang digunakan. Jadi seperti itu. Perihal security aman-amannya ini dibahas juga nggak di kelas ini? Ya, tentu. Jadi kita juga tentu ada proteksinya, ya kan. Contohnya untuk server-server yang bisa diakses di jaringan publik, ya tentu kita juga harus memproteksi. Nah, di sana juga akan dibahas. Salah satunya poin yang akan kita bahas yaitu security group. Nah, itu security group itu bagian cara kita untuk mengamankan server yang kita jalankan di cloud. Oke, jadi semua aspek ya akan dibahas, dari konsep dasar cloud, layanannya seperti apa, keamanannya, arsitekturnya, terutama harganya ini bakalan dibahas karena itu yang cukup signifikan ya, yang berpengaruh di cost perusahaan, suatu perusahaan. Nah, kalau mau daftar ini Mas, ada syarat khusus nggak buat teman-teman kita ini, harus bisa inikah baru bisa ikut kelas ini gitu? Ada syaratnya nggak untuk pesertanya? Ya, jadi untuk penggunaan cloud sendiri sebetulnya itu kita bisa mendaftar ya, kita bisa mendaftar secara mandiri. Namun memang ada persyaratan ketika kita ingin mendaftar, kita harus memiliki credit card. Nah, jadi kita harus memiliki kartu kredit. Namun untuk di kelas ini kita juga akan mempersiapkan. Jadi peserta bisa langsung menggunakan tanpa perlu mendaftar. Jadi kita yang persiapkan untuk akun-akunnya nih. Namun untuk peserta yang ingin mendaftar sendiri, nah itu juga bisa. Namun harus mempersiapkan kartu kredit atau kartu debit yang bisa mensupport pembayaran online. Nah, di Indonesia ini sudah banyak ya bank-bank besar bisa menggunakan kartu debit untuk melakukan pembayaran. Jadi seperti itu syaratnya. Itu satu syaratnya, tapi nggak ada syarat teknikalnya ya Mas ya, harus bisa apa dulu, apa networking dasar atau coding mungkin nggak ada ya? Tidak ada sih, jadi ini kelas ini difokuskan memang untuk orang-orang yang baru
terjun di dunia cloud atau yang baru lulus atau memang yang sudah memiliki pengalaman di industri. Jadi mereka yang sudah memiliki pengalaman di sistem administrator misalnya atau di jaringan komputer ingin beralih atau ingin mencoba solusi cloud, nah mereka juga bisa mengikuti kelas ini. Semua orang bisa ikut Betul. di sini, nggak perlu takut. Nah, ada persiapan khusus nggak, Mas? Misalnya teman-teman mau daftar nih, ada sesuatu yang perlu diinstal secara teknikal gitu, atau spek khusus untuk laptop mereka gitu, nggak perlu? Persiapannya cukup satu, kita butuh internet. Itu aja ya. Iya, simpel ya. Spek laptop nggak usah khawatir, usah. karena kita pakai cloud itu Ya, tadi kan. Jadi kita nggak perlu resah lagi kita punya spek laptop yang ecek-ecek nih gitu. Masih bisa kita pergunakan secara efektif dan efisien. Oke, ada lagi nih pesan dari Mas Solik untuk teman-teman biar paling nggak nengok sedikit lah tentang cloud. Ya, jadi memang perkembangan dunia IT memang sudah berkembang cukup besar ya. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Nah, salah satunya kita akan mencoba cloud ini, gitu. Oke, untuk teman-teman semua kita tunggu ya di kelas RBX membangun infrastruktur IT dengan AWS. Tentunya di sini teman-teman bakalan kita libatkan di sesi kolaborasi gitu ya, biar teman-teman lebih nangkep penyerapan pembelajarannya lebih dalam lagi, akhirnya bisa menerapkan secara baik di perusahaannya masing-masing. Bakal banyak kejutan di kelas RBX AWS ini, kalian klik link registrasinya di description box gitu. Terima kasih, kita kasih salam kompeten mungkin ya Mas ya, buat teman-teman. Salam kompeten.